Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwas Hafalsadila dengan NIM F5212510003. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas lingkup deskripsi saya dengan dosen pengampu Pak Rifyal Azhar Eskom Mkom. Baik, kita langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu diberikan premis berikut. Premis 1, jika saya belajar P, maka saya lulus ujian Q. Dan premis 2, saya belajar P. Aturan modus ponens menyatakan bahwa jika kita memiliki pernyataan kondisional P implikasi Q dan kita tahu bahwa P benar, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Q juga benar. Nah, penarikan kesimpulan ini menggunakan aturan modus ponens yang secara logis valid karena premis kondisional P implikasi Q benar dan antecedennya P juga benar, maka konsekuennya Q harus benar. Oke, lanjut kita pada soal nomor 2, yaitu pembuktian matematis menggunakan metode bukti langsung. Kita buktikan bahwa jika N merupakan bilangan ganjil, maka N kuadrat adalah bilangan ganjil juga. Nah, kita mulai dengan mengasumsikan hipotesisnya benar. Jadi kita asumsikan N itu adalah bilangan ganjil. Nah, berdasarkan definisi matematis, setiap bilangan ganjil itu dapat kita nyatakan dalam bentuk 2 kali tambah 1. Dimana untuk menunjukkan bahwa N kuadrat juga berbentuk 2M tambah 1. N kuadratnya tadi kita kuadratkan menjadi N kuadrat sama dengan 2K ditambah 1 kuadrat menjadi 2K kuadrat ditambah 2 kali 2K dikali 1 ditambah 1 kuadrat. Lalu menghasilkan 4K kuadrat ditambah 4 ditambah 1. Selanjutnya kita faktorkan 2 dari 4K kuadrat ditambah dengan 4 menjadi 2 dikali 2K kuadrat ditambah 2K ditambah dengan 1. Nah, karena N kuadrat dapat kita nyatakan dalam bentuk 2M tambah 1, maka N kuadrat adalah bilangan ganjil itu terbukti menggunakan metode bukti langsung. Jadi kita langsung lanjut ke soal ketiga, di mana baik, terakhir kita akan membuktikan rumus dari bilangan genap dengan menggunakan induksi matematika. Nah, soalnya kita gunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya ditambah sampai 2 tambah N sama dengan N dikali N ditambah 1. Langkah pertama yaitu basis induksi, kita membuktikan rumus benar untuk N sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita periksa ruas kiri dan juga ruas kanan. Ruas kiri adalah suku pertama deret, yaitu 2 dikali 1 menghasilkan 2, dengan ruas kanan adalah rumus N dikali N ditambah 1 menjadi 1 dikali 1 ditambah 1 menghasilkan 2. Nah, rumus ini benar untuk N sama dengan 1, maka langkah dasar atau basis induksinya benar. Selanjutnya itu langkah kedua, yaitu hipotesis induksi. Kita mengasumsikan rumus ini benar untuk suatu bilangan bulat positif K. Asumsi ini untuk membuktikan langkah ketiga nantinya. Nah, asumsinya itu rumus tadi yang 2 ditambah 4 tambah 6 sampai 2N sama dengan N dikali N tambah 1 itu benar untuk N sama dengan K, menjadi 2 ditambah 4 tambah 6 sampai dengan ditambah 2K sama dengan K dikali K ditambah 1. Nah, kita lanjut ke langkah ketiga, adalah langkah induksi. Kita harus buktikan bahwa rumus itu benar untuk N sama dengan K tambah 1. Kita mulai dari ruas kiri. Untuk N sama dengan K tambah 1, yaitu deret hingga suku kedua K ditambah 1. Jadi substitusikanlah K dikali K ditambah 1 ditambah 2 dikali K ditambah 1 menghasilkan K ditambah dengan 1 dikali K tambah 2. Selanjutnya kita faktorkan K ditambah 1 dari kedua suku tersebut menghasilkan K dikali K tambah 1 dikali 2 dikali dengan K tambah 1. Hasil akhirnya K tambah 1
itu dikali dengan K ditambah 1 tambah 1. Nah, karena bentuk K ditambah 2 ini sama dengan K ditambah 1 dikali K ditambah 1 tambah 1, maka hasil ini persis sama dengan bentuk ruas kanan tadi yang untuk M sama dengan K ditambah 1. Maka rumus ini benar, karena berdasarkan prinsip induksi tadi, rumus 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah sampai 2N sama dengan 2 sama dengan N dikali N tambah 1 itu terbukti benar untuk semua bilangan bulat positif N. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.